Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 95, Chapter 118, Ketika Pohon Dunia Mekar, Bagian 3. Cahaya matahari pagi nyaris menembus rapatnya pepohonan. Beberapa sosok bergerak di dalam hutan gelap, mengandalkan sinar matahari yang samar. Penampilan mereka anggun, dengan telinga panjang dan runcing. Mereka adalah para penjaga yang berpatroli di pinggiran Ausurin. Berhenti. Mengikuti perintah pemimpin di barisan depan, anggota tim pencari berhenti dan menahan napas. Kepalan tangan sang kapten memberitahu mereka apa yang ada di depan. Bau darah, meski tidak setajam pendengaran, indera penciuman mereka jauh lebih unggul dibanding manusia. Pemimpin pencarian mengerutkan kening saat mencium bau amis yang datang dari dalam hutan hitam. Menyebar. Isyarat mata dan gerakan tangan. Para elf segera berpencar sesuai sinyal masing-masing dan menyatu dengan lingkungan sekitar, siaga ke segala arah. Aku akan maju sendiri. Pemimpin pencarian melangkah perlahan sendirian, memberi isyarat dengan tangan. Beberapa anggota yang mengikutinya dengan hati-hati menarik busur dan mulai menyiapkan anak panah. Dahan-dahan bergoyang tertiup angin. Di hutan gelap yang bahkan suara burung pun tak terdengar, hanya ada gesekan samar cabang-cabang pohon. Ini. Keheningan yang terjaga sejak tadi pecah oleh helaan napas seseorang. Di atas semak-semak, terjerat seperti jaring laba-laba, tergantung sesosok elf dengan tangan terentang dan kepala miring. Ditemukan luka tembus di bagian perut. Lukanya membeku. Sepertinya sudah lewat setidaknya 1 hari sejak kematiannya. Pemimpin pencarian mendekati jasad itu dengan ekspresi bingung sambil mendengarkan laporan. Potongan organ dalam menjuntai dari lubang besar di tubuh korban. Sudah terlambat. Ia berlutut dengan satu kaki dan menatap luka tersebut. Lubang yang begitu besar hingga mustahil dibuat oleh manusia biasa. Mata yang masih terbuka lebar menunjukkan betapa besar rasa sakit yang mereka alami. Nidog. Pemimpin pencarian menatap ke arah hutan melalui lubang besar di tubuh elf itu. Pemandangan hutan terlihat melalui lorong merah gelap. Tempat yang tidak tersentuh cahaya sepenuhnya dipenuhi kegelapan. Dari dalam hutan terdengar jeritan samar yang dipenuhi rasa lapar. Suara yang terdengar seperti makhluk yang kelaparan. Seekor naga yang bersembunyi di kegelapan sedang mengawasi pohon dunia muda yang sebentar lagi akan mekar. Bagi Vlad, tempat itu terasa seperti sedang berjalan di sebuah taman. Padahal ia berada di dalam gua yang sama sekali tidak ditembus cahaya. Gua apa ini? Kesalahpahaman itu sangat bisa dimengerti. Lantai yang seharusnya basah terasa selembut jerami yang baru dibentangkan. Bagian dalam yang seharusnya gelap justru terang oleh lumut yang menempel di dinding. Kunang-kunang? Selain itu, kunang-kunang melayang di mana-mana. Vlad kebingungan melihat cahaya-cahaya yang berterbangan seolah menyambut rombongan. Suasana yang sama sekali tidak cocok dengan musim dan tempat itu menantang logika Vlad. Kau akan menyukainya saat melihat ember itu. Akhir-akhir ini aku sangat cemas. Rombongan menuju sumber pohon dunia melalui gua yang terbuka ke arah akar-akarnya. Meski gua, tempat ini terang, dan meski musim dingin, terasa hangat. Semakin jauh mereka melangkah, semakin berbeda rasanya dari dunia nyata. Aku juga canggung, karena ini pertama kalinya. Musim semi akan datang. Dan bunga akan bermekaran. Dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya pohon dunia muda mekar, tepat menjelang musim semi berikutnya. Namun pohon dunia sendiri cemas, apakah mekarnya berjalan dengan baik? Itulah sebabnya aku sangat tertekan, lalu kau datang ke sini. Terkadang, meski terus melangkah, rasa cemas tetap muncul. Apakah arah yang diambil sudah benar? Apakah bisa terus berjalan seperti ini? Atau mungkin tidak akan pernah bisa kembali? Alasan seseorang tak mampu melangkah maju padahal harus, mungkin karena kurangnya keyakinan. Di saat seperti itu, alangkah baiknya jika ada seseorang di sisi kita yang meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, bagi pohon dunia muda, tidak ada siapapun. Benar. Vlad mengangguk pelan sambil mendengarkan gadis itu. Tanpa ia sadari, ia memahami kegelisahan pohon dunia melalui keberadaan gadis tersebut. Meski pohon dan ksatria hidup di dunia yang tak bisa saling berkomunikasi, mereka mampu saling memahami. Mereka sudah sampai. Seiring ucapan gadis itu, ujung lorong panjang mulai terlihat.
Cahaya terang menanti di depan. Itu bukan cahaya dari lumut hijau, melainkan cahaya matahari hari ini. Vlad dari Soara. Mungkin kaulah manusia pertama yang datang ke sini. Mendengar itu, wajah para elf pengawal gadis itu mengeras. Apakah orang di depan ini benar-benar tahu? Tempat ini adalah ruang rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh segelintir elf. Namun pendeta pohon dunia membawa ksatria bermata biru itu tanpa ragu. Karena ia yakin, ksatria bermata biru ini memang harus datang ke sini. Vlad perlahan mengangkat kepalanya. Sebuah kehampaan yang luas. Akar-akar pohon dunia saling terjalin, membentuk ruang besar. Maukah kau masuk? Ya. Masuklah, sesukamu. Gadis itu membuka kedua lengannya, seolah menyambut tamu di rumahnya sendiri. Vlad melangkah hati-hati ke dalam rongga itu, disambut oleh undangan tersebut. Rumput di tanah terbaring lembut mengikuti langkah Vlad. Ekspresi para elf pengawal berubah aneh saat menyaksikan sambutan tegas dan hangat dari pohon dunia. Inikah pohon dunia? Seolah ia bisa mendengar detak jantung samar dari tanah yang ia pijak. Mengikuti irama itu, dunia Vlad terasa perlahan meluas. Dunia-dunia yang bersentuhan kini saling berhadapan. Aku senang kau datang. Vlad menoleh saat mendengar suara gadis itu dari belakang. Para elf pengawal berhenti di pintu masuk lapangan akar. Kini yang tersisa di sini hanya Vlad, gadis itu, dan pohon dunia muda yang saling menatap. Bisakah kau menunjukkannya padanya? Tolong, gadis pohon dunia tidak bisa membantu pohon muda itu secara langsung. Dengan kedua tangan terkatup seperti berdoa, ia memohon sang ksatria untuk membawa kenangan sang ibu, pohon dunia, kepada anaknya. Tolong tunjukkan pada anakmu seperti apa seorang ibu. Bagi pohon dunia muda yang harus melangkah ke dunia yang belum pernah ada. Tidak apa-apa. Menanggapi permintaan itu, Vlad menarik pedangnya. Kurasa ini lebih baik, ya? Bilahnya tajam, namun gagang yang seharusnya dipegang terasa lembut. Karena itu, sang ksatria memilih menggenggam sisi tajamnya. Karena itu lebih pantas bagi pohon muda yang merindukan pelukan ibunya. Detak jantung semakin cepat. Detak pohon dunia yang sebelumnya hanya terasa di ujung kaki, kini terdengar di udara. Ember milik Alicia berkilau di terpa cahaya dari langit-langit. Pohon dunia muda menatap pemandangan musim gugur yang bersinar dalam cahaya itu. Hamparan luas. Ladang gandum yang melimpah. Dan sebuah pohon maple besar yang bergoyang tertiup angin. Maple dalam kenangan itu sedang menatap pohon dunia muda. Kupu-kupu? Itu kupu-kupu. Vlad melihat kupu-kupu beterbangan. Itu adalah kupu-kupu yang ia lihat dalam dunia fantasi gadis itu. Kupu-kupu seperti bunga terbang mendekati Vlad dan sang gadis. Kenangan dan kenyataan saling bertemu melalui kaki Vlad yang menyentuh akar dan pedang yang ia genggam terbalik. Pada saat itu, Vlad merasakannya. Bahwa dirinya telah menjadi lorong dan dunia yang menghubungkan keduanya. Bunganya mekar, Vlad perlahan menutup matanya saat cahaya menyelimutinya. Pohon dunia dalam kenangan mulai mekar perlahan. Seolah sang ibu mengajarinya untuk melakukan hal yang sama. Melihat ibunya, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, pohon dunia muda tanpa sadar merentangkan cabangnya dan mencoba memeluknya. Di antara cabang-cabang yang saling bertaut, pemandangan musim gugur masa lalu dan pemandangan hari ini perlahan saling bertumpuk. Oh! Geronimo tua menutup buku di tangannya dengan tangan gemetar. Meski tubuhnya terasa berat oleh waktu, ia segera meraih tongkat di sampingnya dan berlari ke jendela. Aroma yang sudah lama tak ia rasakan membuat penglihatannya kabur. HM Faradis, yang sedang memeriksa dokumen di kantornya, tiba-tiba menajamkan pendengaran. Angin yang berlalu menyuruhnya segera menoleh. Sebentar lagi akan datang momen yang hanya bisa disaksikan sekarang. Para elf yang membajak ladang dan para elf penjaga hutan. Noir dan Goethe di kandang, dan August yang sedang menyelidiki perkebunan teh. Manusia dan elf sama-sama menoleh ke arah yang sama. Hutan elf, Ausurin. Di tengah tanah yang baru mereka kelola, berdiri sebuah pohon yang bersinar terang. Bunganya mekar. Ya. Sekarang aku tahu. Bagaimana membuat bunga mekar. Dan ibuku, yang kini hanya tinggal kenangan, dulu juga berkata hal yang sama. Tidak apa-apa. Di dalam pohon dunia yang berkilau putih, berbagai kemungkinan mulai muncul. Di cabang dekat awan, bunga mengikuti langit. Di cabang yang lebih jauh, bunga mengikuti angin. Di cabang yang lebih rendah, bunga mengarah ke tanah. Wow! Oh!
Roh-roh lahir. Burung yang lebih kecil dari bunga, kuda, ular, dan tikus tanah. Berbagai kemungkinan yang dikandung pohon dunia mulai menampakkan diri ke dunia. Anak-anak muda yang pernah terlupakan di bawah satu nama mengangkat kepala mereka ke dunia. Jika sebuah dunia muda sedang lahir, maka seseorang harus melindunginya. Itulah sebabnya ksatria bermata biru terus menggenggam bilah tajam pedangnya. Aliran darah mengalir dari pedang yang terus bergetar. Warna merah yang menetes ke tanah adalah persembahan sang ksatria bagi anak yang baru lahir. Hari ini, musim semi telah tiba di Ausurin, di bawah bimbingan seorang ibu yang telah tiada dan ketekunan seorang ksatria. Pohon dunia yang bersinar seakan hendak meledak akhirnya berhenti. Kupu-kupu fantasi yang berterbangan tadi kini menghilang tanpa jejak. Tetes. Saat semuanya berhenti, satu-satunya yang masih bergerak adalah darah yang mengalir dari tangan Vlad. Warna merah yang menetes di atas rumput hijau tampak menyedihkan. Apa kau tidak apa-apa? Maafkan aku. Gadis tanpa nama itu menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya dipenuhi air mata. Ia lebih bersimpati pada rasa sakit Vlad di hadapannya daripada kegembiraan mekarnya bunga. Karena ksatria di depannya tidak ragu menopang kenangan pohon dunia muda. Apakah sudah mekar? Vlad mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit yang terbuka. Tanpa ia sadari, sehelai daun maple merah perlahan jatuh ke arahnya. Terima kasih, terima kasih. Vlad menatap pedangnya dalam diam sambil mendengarkan gadis itu. Darah merah mengalir di sepanjang bilah pedang. Dan batu ember Alicia sudah tidak berada di tempatnya. Relik keluarga Hainal telah menunaikan tujuannya hari ini. Dengan emosi yang tak mampu ia jelaskan, Vlad akhirnya melepaskan tangannya dari bilah pedang. Luka yang dalam. Namun bahkan pada saat pohon dunia mekar, Vlad tidak melepaskan pedangnya yang bergetar. Karena dalam gambaran dunia yang terlihat di hadapannya, seorang ibu sedang menghibur anak yang menangis. Vlad tidak ingin mengganggu momen itu. Mungkin karena pohon dunia kelelahan, akar-akarnya menjadi sedikit gelap. Itulah sebabnya matahari hari ini bersinar lebih terang, menurunkan seberkas cahaya dari atap. Dan di tempat cahaya itu jatuh, terlihat sebuah batu yang sebelumnya tidak tampak. Apa itu? Sebuah batu besar yang kini seolah menampakkan dirinya. Di atas batu itu, terbaring sebuah pedang yang disinari cahaya matahari. Sebuah pedang yang berkilau perak. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.